Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal YouTube Tekstur Taxation Literature. Sahabat para sobat dan besti yang selalu setia dalam memberikan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Saya selalu berharap agar para sobat dan besti selalu berada dalam kondisi yang baik dan semoga cita-cita maupun harapan sobat dan besti bisa segera terwujud. Dan seperti biasanya, apabila ada komentar, saran, ataupun pertanyaan mengenai video YouTube kami sebelumnya, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan membantu meresponnya. Pada video kali ini tetap saya masih membahas mengenai salah satu jenis insentif perpajakan di wilayah IKN, yaitu fasilitas PPh final berusaha 0% di bagian pertama. Aturan dasarnya masih kita lihat di PMK 28 tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 16 Mei 2024. Persyaratannya, wajib pajak badan non-BUT yang melakukan penanaman modal di IKN dengan nilai kurang dari 10 miliar rupiah dan memenuhi persyaratan tertentu dapat dikenakan PPh final sebesar 0% dalam jangka waktu tertentu. Persyaratan tertentu meliputi: yang pertama, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan dan atau memiliki cabang di IKN. Kedua, melakukan kegiatan usaha di IKN. Ketiga, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah IKN. Keempat, telah melakukan penanaman modal di IKN serta memiliki kualifikasi usaha UMKM yang diterbitkan instansi berwenang. Kelima, telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas PPh final paling lama 3 bulan sejak penanaman modal dan mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas PPh final. Pajak penghasilan final dikenakan atas penghasilan dari peredaran bruto usaha sampai dengan 50 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak yang diterima atau diperoleh pada lokasi usaha yang berada di wilayah IKN, kecuali: pertama, diterima atau diperoleh WP orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kedua, diterima atau diperoleh WP badan berbentuk perseroan komanditer atau firma yang dibentuk beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ketiga, dari jasa yang dilakukan selain di wilayah IKN dan atau dimanfaatkan pengguna jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan selain di wilayah IKN. Keempat, yang telah dikenakan PPh final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, kecuali penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah yang mengatur pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kelima, yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu tempat usaha atau cabang yang berada di IKN, penentuan batasan nilai penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah dan bagian dari peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak ditentukan berdasarkan gunggungan dari seluruh lokasi kegiatan usaha atau cabang wajib pajak yang berada di IKN. PPh final berlaku sejak tanggal persetujuan pemberian fasilitas sampai dengan tahun 2035. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang mendapatkan fasilitas PPh final dan tidak mendapatkan fasilitas PPh final, wajib pajak tersebut wajib: pertama, menyelenggarakan pembukuan terpisah apabila WP tersebut diwajibkan pembukuan. Kedua, melakukan pencatatan secara terpisah apabila WP tersebut tidak diwajibkan pembukuan. Dalam hal saat melakukan pembukuan secara terpisah, terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Pembebanan biaya bersama dialokasikan secara proporsional. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPh final,
PP berstatus pusat harus menyampaikan permohonan kepada KPP tempat wajib pajak berstatus pusat terdaftar melalui saluran tertentu pada laman DJP paling lama 3 bulan sejak penanaman modal di IKN. Penanaman modal di IKN terhitung sejak tanggal diterbitkannya perizinan berusaha oleh OSS. Nah, contoh format surat persetujuannya dapat dilihat di lampiran PMK 28 tahun 2024 halaman 322 bagian PP, atau formatnya seperti ini. Jadi surat ini juga bisa diperlakukan juga sebagai surat keterangan bebas agar pemotong maupun pemungut PPh lawan transaksi kita tidak mengenakan tarif PPh UMKM. Pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak final dengan tarif 0% terhadap wajib pajak yang telah mendapatkan persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas PPh final untuk setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, dengan menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final dengan tarif 0% dan nilai pajak penghasilan terutang nihil atas transaksi tersebut. Syaratnya, wajib pajak harus menyerahkan salinan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas PPh final. Pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang telah mendapatkan persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas PPh final atas transaksi impor dan atau pembelian barang. Untuk transaksi pembelian barang, pemotong atau pemungut pajak menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak dengan nilai pajak penghasilan nihil. Syaratnya, wajib pajak harus menyerahkan salinan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas PPh final. Yang terpenting, kesimpulan dari video ini adalah kita harus mempunyai surat keterangan bebas agar lawan transaksi kita yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut PPh tidak mengenakan tarif PPh UMKM seperti tarif biasanya yaitu 0,5%. Dan yang kedua, fasilitas jangka waktu pemberian PPh final UMKM 0% khusus di kawasan IKN lumayan panjang, yaitu sampai dengan tahun 2035. Demikianlah penjelasan video singkat ini, dan apabila video ini sangat bermanfaat bagi para sobat dan besti, studi kiranya para sobat dan besti bisa like, share, and subscribe video ini dan channel kami agar channel kami bisa lebih bermanfaat bagi para penonton yang lainnya yang di luar sana. Baik, sampai berjumpa kembali di video kami yang selanjutnya dan tetap semangat.